penyebaran baru menuju Asia. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari rempah-rempah yang pada masa itu harganya sangat mahal jika di Eropa. Selain itu, mereka juga ingin mendapatkan kejayaan, dan menyebarkan agama yang dianut mereka. Nah, motif ini sering juga dikenal dengan sebutan 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Selanjutnya, bangsa pertama yang sampai ke Indonesia yaitu Portugis. Mereka berangkat dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika, kemudian melewati Tanjung Harapan dan menuju India, lalu sampai di Indonesia atau yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Nusantara pada tahun 1511 tepatnya di Malaka, kemudian pada tahun 1512 di Maluku. Nah, tokoh-tokoh pelayarannya diantaranya ada Bartolomé Dias, Vasco da Gama, Pedro Alvarez Cabral, Alfonso de Albuquerque, Francisco Santos. Nah, hasilnya bangsa Portugis berhasil menguasai wilayah Malaka dan Maluku, tepatnya di Ternate dan Timor. Setelah itu datang bangsa Belanda yang ingin mengambil alih dari bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka berangkat dari Amsterdam, menyusuri pantai barat Afrika, melewati Tanjung Harapan, lalu menuju Banten pada 1596. Nah, tokoh-tokoh penting dari Belanda antara lain yaitu adalah Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi pertama di Indonesia pada tahun 1596. Lalu ada Willem Barents, menjelajahi kutub utara untuk mencari jalur ke Asia lewat utara. Lalu yang ketiga ada Abel Tasman, menemukan Tasmania dan Selandia Baru. Lalu yang keempat ada William Jackson atau William James, menjelajah pertama Eropa yang mencapai pantai Australia. Nah, Belanda kemudian mendirikan VOC atau Verenigde Oostindische. Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602 dan menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahannya. Belanda adalah bangsa yang paling lama menjelajahi Indonesia. Dadah. Bangsa berikutnya adalah Spanyol. Mereka juga mencari rempah di timur. Mereka berangkat dari Sevilla menyeberangi Samudra Atlantik melewati Selat Magellan di ujung Amerika Selatan. Lalu mereka menyeberangi Samudra Pasifik dan akhirnya sampai ke Filipina dan Maluku pada tahun 1621. Lalu mereka juga tokoh-tokoh pentingnya adalah satu, ada Christopher Columbus. Nah, dia menemukan benua Amerika saat mencari jalur barat ke Asia. Lalu yang kedua ada Amerigo Vespucci. Nah, dia itu membuktikan bahwa benua yang ditemukan Columbus adalah benua baru, bukan Asia. Lalu yang ketiga ada Ferdinand Magellan dan juga Juan Sebastian Elcano. Nah, mereka memimpin pelayaran pertama yang mengelilingi bumi. Lalu yang keempat ada Ferdinand Cortez. Nah, dia itu menaklukkan kerajaan Aztec di Meksiko. Yang terakhir ada Francisco Pizarro. Dia itu menaklukkan kerajaan Inca di Peru. Namun karena wilayah pelayaran Spanyol berdekatan dengan Portugis, akhirnya mereka membuat perjanjian Saragossa pada tahun 1529 untuk membagi wilayah kekuasaan mereka. Bangsa terakhir adalah bangsa Prancis. Mereka tidak terlalu aktif di Indonesia, tapi tetap ikut dalam perdagangan Asia. Mereka berangkat dari Marseilles, melewati Tanjung Harapan, dan menuju ke Asia Tenggara. Berikut beberapa tokoh Prancis. Yang pertama ada Marc Joseph Marion Duquesne, yang kedua Jacques Cartier, yang ketiga Giovanni da Verrazzano, lalu yang terakhir ada Samuel de Champlain. Namun, Prancis lebih berfokus di India dan Indochina seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja. Saya akan menjelaskan tentang bangsa Inggris. Bangsa Inggris juga pernah datang ke Indonesia untuk mencari rempah, bahkan bersaing ketat dengan Belanda. Mereka berangkat dari London menuju Tanjung Harapan, lalu menuju Banten dan Maluku. Tokoh-tokoh penting dari Inggris antara lainnya, yang pertama, Sir Francis Drake, pelaut Inggris pertama yang mengelilingi dunia. Yang kedua,
kedua ada William Dampier, menjelajahi wilayah Australia bagian utara. Yang ketiga adalah James Cook. James Cook meneliti Samudra Pasifik, wilayah Australia. Yang keempat, yang terakhir ada Matthew Flinders memetakan benua Australia secara lengkap. Kan Inggris pun sempat mendirikan pos perdagangan di Bengkulu. Bahkan mereka pun pernah membangun benteng Marlborough di Bengkulu juga. Namun pada akhirnya mereka kalah saing dengan Belanda. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Bye. Dari peta pelajaran ini kita bisa disimpulkan bahwa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia karena kekayaan alam, terutama rempah-rempahnya. Portugis dan Spanyol menjadi pelopor, kemudian disusul oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Dari semua bangsa tersebut, Belanda adalah yang paling lama dan berkuasa di Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa membawa dampak besar bagi Indonesia. Salah satunya adalah masa penjajahan dan perubahan sistem perdagangan tradisional dan menjadi monopoli.